Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Telusur Sejarah. Kali ini Telusur Sejarah akan membahas Gunung Kaf dan dalam kaitannya dengan Nabi Khidir. Sebelum kami bercerita lebih lanjut, kami sampaikan bahwa cerita ini diambil dari beberapa sumber dan kami rangkum menjadi sebuah cerita, dan gambar adalah ilustrasi semata. Gunung Kaf adalah sebuah gunung mitologis yang berasal dari tradisi dan kosmologi Islam klasik serta berbagai cerita rakyat Timur Tengah. Ia bukanlah gunung nyata yang dapat ditemukan di peta, tetapi merupakan bagian dari kepercayaan dan kisah simbolik yang berkembang terutama dalam literatur sufistik dan esoterik Islam. Berikut penjelasan tentang Gunung Kaf. Pertama, asal-usul dan makna. Gunung Kaf sering digambarkan sebagai gunung raksasa yang mengelilingi dunia, terbuat dari zamrud atau batu hijau mulia yang memberi warna hijau pada langit. Tempat yang sangat jauh, berada di ujung dunia, di luar jangkauan manusia biasa. Gunung ini muncul dalam teks-teks kuno Islam dan Persia, seperti dalam kisah-kisah sufi dan mistik. Nama Kaf sendiri berasal dari huruf Arab Qaf, dan bahkan dalam Al-Quran, ada satu surat bernama Surah Kaf Quran, Surah 50, yang sering dianggap memiliki makna simbolik, walau tidak secara langsung menyebut gunung ini. Kedua, fungsi kosmologis. Menurut berbagai tafsir dan kisah klasik, Gunung Kaf adalah batas dunia fisik dan awal dunia gaib. Ia menahan bumi agar tetap stabil, seperti sebuah rangka besar yang menopang dunia. Gunung Kaf terdiri dari 7 lapisan, dan setiap lapisan terdapat makhluk gaib seperti jin, malaikat, atau makhluk supranatural lainnya. Lapisan pertama, dunia jin, dihuni oleh berbagai jenis jin, baik yang kafir maupun muslim. Jin di sini hidup dalam masyarakat mirip manusia, dengan kerajaan, pasar, dan hukum mereka sendiri. Sebagian dari mereka dikenal dapat melakukan perjalanan ke dunia manusia. Lapisan kedua, jin tertinggi dan ifrit, dihuni oleh jin yang lebih kuat, termasuk ifrit, jenis jin yang sangat kuat dan berbahaya. Mereka lebih tua dan lebih cerdas, sering dianggap sebagai penguasa wilayah jin. Lapisan ketiga, malaikat penjaga alam, diisi oleh malaikat yang mengawasi dunia gaib dan memisahkan dunia jin dari dimensi lebih tinggi. Malaikat di sini disebut sebagai penjaga batas-batas realitas. Lapisan keempat, burung simurgh dan makhluk mitologis. Tempat tinggal burung simurgh atau makhluk seperti phoenix, makhluk bijak yang konon tahu segala hal. Di sini juga tinggal makhluk gaib lain seperti buruk, roh, dan entitas spiritual lainnya. Lapisan kelima, dunia ruh. Di sini berada ruh para nabi, wali, dan arwah suci yang belum kembali kepada Allah, digambarkan sebagai tempat suci dan penuh cahaya, seperti prasurga. Lapisan keenam, malaikat ilmu dan cahaya, dihuni oleh malaikat yang mengatur pengetahuan, hikmah, dan cahaya ilahi. Ini adalah wilayah yang hanya bisa dicapai oleh para wali atau arifin dengan makom tinggi. Lapisan ketujuh, hadirat ilahi. Lapisan terakhir, yang paling suci dan tersembunyi. Dikatakan disinilah hijab Allah berada tirai antara ciptaan dan Sang Pencipta. Hanya makhluk yang benar-benar suci yang bisa mendekat, dan bahkan itu pun dalam batasan. Makna simbolik lapisan-lapisan ini, setiap lapisan mencerminkan tingkatan spiritual, dari dunia material jin, hawa nafsu, hingga ke cahaya dan ketuhanan malaikat. Ruh Gunung Kaf dipandang seperti tangga atau miraj kenaikan bagi para pencari Tuhan. Dalam sufi, perjalanan menuju Gunung Kaf adalah perjalanan jiwa menuju Tuhan, melewati berbagai tingkatan diri nafs dan pencerahan. Catatan penting, tidak ada konsensus dalam Islam tentang rincian Gunung Kaf karena sifatnya metaforis dan tidak bersifat akidah wajib. Sumber-sumber kisah ini biasanya berasal dari literatur tasawuf, hikayat Timur Tengah, atau penafsiran kosmologi non-literal. Lalu, apa keterkaitan antara Gunung Kaf dengan Nabi Khidir? Kisah Nabi Khidir atau Al-Khidir yang minum dari air kehidupan abadi di Gunung Kaf adalah bagian dari tradisi mistik dan legenda Islam, terutama yang berkembang dalam tasawuf, cerita rakyat Persia,
dan hikayat Timur Tengah. Ini bukan bagian dari narasi Al-Quran secara literal, tetapi merupakan bagian dari cerita simbolik dan spiritual. Berikut adalah versi naratif dari kisah tersebut. Nabi Khidir dan air kehidupan di Gunung Kaf. Barang siapa yang meminum dari air kehidupan, dia tidak akan mati kecuali atas izin Allah. Hikayat Sufi Lama. Siapakah Nabi Khidir? Khadir al-Khidir adalah sosok misterius dalam Islam. Disebut dalam surah Al-Kahfi, saat ia menemani Nabi Musa dalam perjalanan menyingkap rahasia ilahi. Dalam banyak tradisi sufistik, Khidir adalah pembimbing spiritual abadi, penjaga ilmu batin, dan hamba Allah yang diberi rahmat langsung. Awal kisah, panggilan menuju Kaf, diceritakan bahwa sebelum Khidir mendapatkan ilmu laduni dan hidup kekal, ia adalah seorang hamba saleh yang ingin memahami rahasia kehidupan dan kematian. Ia mendengar dari para malaikat bahwa di balik dunia yang tampak terdapat Gunung Kaf, dan di sananya mengalir sebuah mata air tersembunyi, Maul Hayat, air kehidupan. Perjalanan ke Gunung Kaf. Dengan izin Allah, Khidir berjalan menembus 7 lembah, 7 samudra, dan 7 dimensi gaib. Setiap lapisan dijaga oleh makhluk gaib, jin, burung api, dan malaikat cahaya. Di setiap lapisan, ia diuji. Pertama, nafsu. Ia ditawari kekuasaan. Kedua, ilusi. Ia melihat wajah-wajah kekasihnya yang sudah wafat. Ketiga, putus asa. Ia merasa hilang di tengah kegelapan alam gaib. Namun, Khidir tetap teguh. Doanya terus terucap, "Ya Rob, tunjukkan aku rahasiamu, bukan untuk keabadian, tapi untuk makna." Menemukan mata air kehidupan di puncak Gunung Kaf, Khidir menemukan sebuah gua batu zamrud yang mengalir mata air kecil, bening dan bercahaya. Suara lembut berkata, "Ini bukan air kehidupan biasa. Ini adalah kehidupan dalam pengetahuan." Khidir minum seteguk. Tubuhnya tidak berubah, tapi ruhnya seakan menyatu dengan waktu. Ia bisa melihat masa lalu, kini, dan masa depan sebagai satu, menjadi sang abadi. Sejak hari itu, Khidir tidak lagi terikat oleh usia atau ruang. Ia muncul bagi mereka yang mencari Allah dengan tulus, membimbing para sufi, mengilhami para wali, dan menuntun mereka yang tersesat. Khidir tidak mencari kekekalan jasmani, tapi kekekalan dalam kedekatan dengan Allah. Dia yang hidup abadi, bukan karena tubuhnya, tapi karena jiwanya tidak pernah lepas dari zat yang maha hidup. Masihkah Nabi Khidir hidup? Sebagian percaya Khidir masih hidup. Ia hadir dalam kesunyian hati yang tulus. Ia berjalan di antara manusia sebagai orang asing, kadang sebagai pengemis, kadang sebagai guru. Dan jika engkau benar-benar tersesat dalam pencarianmu, mungkin dia akan datang. Engkau tak bisa mencari Khidir, tapi jika hatimu tulus, ia akan menemukanmu. Wallahu alam bisawab.